Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Malam ini kita kembali bertemu. Kemarin udah ketemu saya, malam ini ketemu saya lagi. Kayaknya udah bosan kayaknya ya. Sampai saat ini baru 18 yang masuk gitu ya. Baiklah, nggak apa-apa. Eh, saya akan menjelaskan dulu. Untuk absensi, Bapak Ibu kan sudah saya kasih tahu ya. Absensi itu melalui link Google Form dan itu di-share 30 menit terakhir, itu jam 8. Jadi Bapak Ibu sesegera mungkin untuk mengisi absen tersebut. Jadi jangan WA admin lagi gitu. Sekarang kalau misalkan nggak bisa upload baru, tapi udah masuk apa? Udah masuk email, terus nggak masuk sertifikatnya, itu emailnya salah itu. Ada pula yang menulis Gmail itu Gamil. Ada pula yang menulis Gmail itu apa ya? Gmail pakai bukan mail gitu tapi Gmail biasa gitu. Ada pula yang menulis Gamil atau Gemal. Banyak itu. Makanya kalau kami itu langsung otomatis di-share sertifikatnya salin, ya udah gitu. Karena apa yang ditulis itu yang akan kami kirimkan gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sudah jam 19.30, kita akan mulai ya. Kita akan membahas seputar yang namanya kode etik jurnalistik pasal keempat, kalau nggak salah ya. Coba saya lihat lagi. Nah, ini pasal keempat. Pasal 4 ini berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong. Ini masih screen loading ya. Loading ini. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi pasal keempat itu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, di sini sudah ditafsirkan yang berita bohong itu seperti apa gitu. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa berita bohong itu adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, kebanyakan ini berita-berita hoax gitu ya. Jadi itu hati-hati. Apa saja berita itu wajib dikonfirmasi, wajib diklarifikasi. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu aman gitu. Nah, jadi tidak ada lagi orang menuduh wartawan abal-abal, nggak ada lagi orang menuduh, oh ini beritanya nggak baik, nggak bagus, atau bohong gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu fitnah. Nah, tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Fitnah itu kalau orang bijak bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Memang iya gitu. Karena orang yang sudah memfitnah itu adalah sama saja membunuh mental orang gitu. Nah, kadang-kadang orang itu nggak mau lagi muncul gitu, gara-gara udah terfitnah ya, udah difitnah. Memperbaiki opini orang karena fitnah itu susah gitu. Karena kita cenderung otak kita itu, psikologis kita itu ke hal-hal yang negatif. Cepet banget itu. Coba deh Bapak Ibu lihat berita apa namanya Sambo gitu ya. Yang akhir-akhir ini udah hampir selesai dia. Sambo. Sambo tuh katanya istrinya selingkuh dengan Joshua gitu. Itu kan berita negatif. Itu nyaring banget telinga kita kan. Nah, nangkep banget gitu. Oh, si istri si Sambo ini begini-begini gitu kan. Nah, jadi otak kita tuh cenderung menangkap hal-hal yang negatif sebenarnya daripada positif gitu. Makanya kita itu harus dilatih jangan suka berkata-kata negatif dan lain-lain. Nah, tapi sebagai wartawan yang namanya apa ya, kita itu mempunyai ide atau apa gitu, berpikirnya memang oh cenderung negatif gitu. Kenapa? Kita cenderung mencurigai gitu kan, agar mendapatkan berita-berita yang bagus. Misalkan tentang pejabat yang korupsi dana bansos misalkan. Nah, kok bansosnya cuma sedikit, padahal dananya dari pusat itu banyak gitu. Nah, itu kita udah mulai kecurigaan. Itu nggak sama dengan yang namanya berpikir negatif. Itu sama namanya itu ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan fakta gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau selalu berpikir negatif jangan gitu ya. Nah, jadi jangan suka memfitnah.
berita orang yang fitnah, adu domba dan lain-lain itu tidak beretika namanya. Itu melanggar kode etik. Kode etik kan tujuannya untuk menjaga etika wartawan gitu. Nah, terus berita sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Nah, di dalam berita itu, Bapak Ibu itu memuat atau menuliskannya jangan seperti ini, begal telah terjadi begal di sana-sana dan membuat korbannya luka di tangan sampai tulang dalam putihnya tuh, tulang putih dalamnya tuh terkelupas dan terlihat gitu kan, terus dagingnya muncul keluar dan darahnya berceceran gitu. Jangan pula dideskripsikan gitu seperti itu namanya berita sadis. Pembacanya juga ngeri bacanya gitu. Apalagi kalau pembaca kita itu mempunyai trauma. Nah, itu bisa diboikot itu media kita. Gitu ya. Karena dia takut. Karena berita kita terlalu sadis. Ada memuat yang namanya dijelaskan pula itu kulitnya terkelupas terus terbelah dua, kelihatan tulang putihnya di dalam gitu. Bahkan tulangnya pun retak katanya kan. Nah, coba bayangin. Ngeri nggak? Ngeri banget kan? Nah, itu sadis namanya. Dan itu juga tidak beretika menceritakan korban seperti itu. Nah, makanya kita itu di dalam dalam kegiatan jurnalistik atau kewartawanan itu ada etikanya. Nah, seperti itu. Dan terus berita cabul. Nah, cabul ini berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata membangkitkan nafsu birahi. Jangan pula misalkan si Putri itu selingkuh sama Joshua, diceritakan pula kan gara-gara kita kelihatan kepergok gitu, kelihatan deskripsikan pula dia ciumannya seperti ini seperti itu gitu kan. Nah, itu namanya cabul gitu. Jadi hati-hati memberitakan gitu ya. Jangan sampai berita-berita seperti itu membangkitkan nafsu birahi pembaca gitu. Nah, apalagi tindakan-tindakan erotis yang tidak beretika. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau menayangkan sebuah gambar itu ada etikanya gitu. Nah, mengapa pasal 4 ini digabungkan dengan bohong, fitnah, sadis, cabul, dan di bawahnya dibilang dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Dan itu nanti akan ada hubungannya dengan gambar yang ditampilkan. Gitu. Apa saja yang kita tampilkan di dalam sebuah gambar, di dalam berita. Gitu. Kadang ada, saya tuh baca postingan teman-teman ya, dan terkait berita, saya nggak tahu itu siapa, medianya apa, tapi saya baca aja semuanya. Ketika mengupload gambar untuk berita, Bapak Ibu harus mencantumkan keterangan gambar. Nah, keterangan gambar itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari SPOK gitu. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu bisa tempat, waktu gitu. Nah, itu lengkap, tapi penjelasannya singkat. Keterangannya misalkan saat ini nih, Zoom ini Bapak Ibu screenshot, terus Bapak Ibu tulis keterangan gambarnya. Proses atau acara journalism series, seri kode etik jurnalistik pasal 4. Bikin tanggalnya. Hari apa? Selasa 7 Maret 2023. Nah, dalam kurung Bapak Ibu buatkan keterangannya, misalkan foto titik 2 nama Bapak Ibu sendiri. Misalkan foto titik 2 diambil oleh siapa misalkan ya. Nah, itu ditulis misalkan diambil oleh Marta. Berarti tulis foto titik 2 Marta Safdina. Oke, udah. Atau boleh pula dikasih foto titik 2 IST, namanya istimewa gitu. Nah, itu boleh. Nah, saya contohkan ya. Silakan dilihat ini. Kalau di media cetak, ini saya contohkan. Saya share screen dulu media cetaknya. Nih. Ini adalah media cetaknya MZK, yaitu buletin MZK, gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti, nah ini buletin MZK. Nah, di sini sudah ada keterangan gambarnya. Nah, kita lihat ini berita utamanya ya. Berita utamanya itu adalah peringatan Hari Jadi Si Junjung ke-74.
Nah, setiap gambar itu diberikan keterangan. Ini saya perbesar. Gambar mana yang diberi keterangan, gitu ya. Nah, lihat gambarnya. Nah, ada gambar kecil sebelah kiri ini. Foto launching sistem Si Junjung baik atau sistem informasi untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Si Junjung. Oke, selesai. Kalau ada yang tukang ambil foto, dituliskan siapa yang ambil fotonya. Seperti foto yang besar ini. Tuh. Nih ada nih sumbernya. Tuh, misalkan foto katanya kan ya. Apa? Sedang apa foto itu? Apa keterangan fotonya gitu. Nah, di sini adalah Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sejunjung, dan Bupati Sejunjung bersama jajaran saat hadir di acara rapat paripurna istimewa dalam puncak acara Hari Jadi Kabupaten Sejunjung, Sabtu 18 Februari 2023, nah garis miring MZK News Foto, garis miring Gangga dan Nobo. Seperti itu. Bisa juga foto nih garis miring diganti titik 2 gitu. Nah, jadi ada keterangan foto. Jadi foto kita nggak kayak kita maling foto dari orang lain gitu kan. Nah, jadi kalau nggak ada keterangan foto biasanya dibilang maling dari gambar orang lain. Nah, itu hati-hati. Saat ini yang saking kerennya itu ada pula bingkai foto gitu ya. Bingkai foto di media masing-masing gitu. Nah, bingkai foto tuh jangan pula terlalu rame gitu. Udah dikasih nama medianya, di tepinya itu, di bingkainya itu juga rame pula, warnanya pun ngejreng gitu kan. Jadi orang itu ngelihatnya tuh sakit mata. Makanya kalau Bapak Ibu mau share foto, itu usahakan fotonya kasih watermark aja di tengah gitu. Nanti saya contohkan, ada di Tempo biasanya ya. Nah, ini juga keterangan foto di media online nih, ya. Nah, cara menuliskannya seperti ini, foto katanya ya. Biasanya di bawah gambar karena kami bedakan, maka kami tulis keterangan fotonya di sini, langsung di badannya gitu. Foto jamu tradisional dalam kemasan. Sumber foto detik.com. Seperti itu. Nah, jadi dituliskan boleh ambil foto dari yang lain, tetapi cantumkan sumbernya biar nggak dikira maling gitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan nanti kita dituduh mencuri foto. Nah, ini saya buka Tempo. Saya contohkan langsung ya, biar paham gitu. Di Tempo ini, nah di sini ada reporternya siapa, editornya siapa, nah waktunya, dan terus di sini ada keterangan fotonya. Nah, ini kan Pak Heru ya. Nah, jadi keterangan fotonya itu adalah penjabat atau PJ Heru Budi Hartono dalam kegiatan Setia Waspadaran pada peringatan Hari Bakti Pas Pampres ke-77 di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat Ahad 12 Februari 2023. Dokumen Pemprov DKI Jakarta. Itu sumber fotonya gitu, sumber fotonya. Makanya jadi itu kita wajib menyantumkan sumber foto gitu. Ini yang baru-baru masuk nih ngejar absen ini. Jadi nggak paham nanti materinya apa gitu ya. Kalau bisa tuh tolong diulang gitu. Jangan nanya lagi gitu. Nah, jadi sebaiknya di dalam badan foto dikasih watermark dan tempo.com misalkan ya. Nah, apa nama media Bapak Ibu gitu? Dituliskan di situ gitu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana gitu ya? Suara. Suara itu biasanya kan rekaman. Nah, rekaman itu dicantumkan pula sumbernya gitu. Nah, dicantumkan sumbernya. Misalkan ada rekaman korban, pengakuan korban itu biasanya dicantumkan. Siapa yang mempunyai, siapa yang merekam, gitu dicantumkan. Misalkan, Bapak Ibu dapat rekaman peristiwa 30 SPKI, itu dari arsip nasional, ANRI, arsip nasional ya. Nah, jadi itu arsip nasional Republik Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu, kalau ambil dari ANRI, Bapak Ibu tuliskan sumbernya di videonya. Sumber titik 2 ANRI atau video titik 2 ANRI gitu. Jadi tidak serta merta harus berlepas tangan aja gitu. Nanti kita dikira yang namanya nyuri-nyuri foto orang gitu. Karena orang juga udah capek-capek juga ke lapangan gitu ya. Nah, jadi lebih baik kita
beretika, gitu. Beretika kita cantumkan sumbernya, gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan nanti ya. Ini saya stop dulu share-nya. Wah, lemot ya. Oke, kita buka pertanyaan ya. Silakan diketik dulu pertanyaannya. Sepertinya ini ada error ini.